dan ulun mintakan kepada Al Ustaz Nuruddin Syamhudi untuk membacakan daripada sedikit manakib daripada Syekh Muhammad Saman Al Madani. Fa'alaihi tafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. الفتح بالقبول وذي بقول السلام وما أقبل نصاد الشيطان والظهر في الدين والدنيا والآخرة دافية كل شر جليبة نخلق لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا من الشكر في الدين والدنيا العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا من الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وعلى من وصلف صالح وعلى من الحبيب عمر بن محمد بن حافظ إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية, yakni aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendaki dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasia. Wajazabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripada kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi ar-rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyah as-saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajadahul malaku wa huwa fi dhahri abi suri, yakni dan aku memohon rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabili nuri, yakni dan atas segala keluarga dan sahabat dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh As-Siddiq Al-Madani Khalifah As-Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah, itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkan segala, serta di'atikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Jadi beliau ini khalifah, yaitu pengganti Sayyid Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Qadiri. Jadi kata beliau, apabila seseorang itu menyebut daripada cerita-cerita orang saleh, cerita-cerita orang yang as-siddiq, orang yang selalu jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya terhadap orang yang membaca, orang yang mendengarkan, orang yang hadir, orang yang memberi, terutamanya juga. Makanya seperti itu kita ini melazimkan mengingat daripada perjalanan-perjalanan para wali Allah. Jangan kita itu kebanyakan menggunjing seseorang, bukannya rahmat yang datang tapi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak mendengarkan majelis ta'lim seperti ini, membaca manakib para wali Allah,
Jangan kita biasakan bibir kita ini menyebut kejelekan kejelekan orang. Basahilah bibir kita ini untuk menyebut daripada riwayat-riwayat waliullah. Ini seperti halnya pertama tadi kita membacakan manakibnya Abah Guru sekumpul. Luar biasa beliau itu melazimkan membaca manakib Syekh Muhammad Samman, melazimkan beliau itu cinta kepada Nabi Muhammad, meletakkan di dalam hatinya itu Nabi Muhammad. Tidak ada di dalam hatinya itu kecuali namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulia itu pastilah di hatinya itu meletakkan Nabi Muhammad. Contoh Abah Guru sekumpul, contoh Syekh Muhammad Samman Al-Madani, pasti orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, beliau itu pasti meletakkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita mungkin sudah pernah mendengar ada orang yang meletakkan di hatinya itu cinta dengan Nabi Muhammad sampai-sampai hatinya itu tidak ada lagi di jasadnya, yang ada di jasadnya diganti hatinya tadi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ketika dibacakan kata beliau di sini manakib, maka turunlah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya serta dibaca pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama dengan orang-orang banyak. Dahulu itu orang membaca manakib kumpulan, baca tahlil, habis itu sedekah semampunya, ada yang mengasih roti, ada yang mengasih makanan, ada yang mengasih ini. Kalau orang-orang dahulu masih adat daerah hulu sungai itu pasti mengasih seperti itu. Seperti wajik lah diandak di muka ini nah, diandaki, dibagi, ditetak-tatak seperti itu. Itu keberkahan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala aku dengar demikian itu, yakni riwayat tersebut, yaitu maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pemahamanku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyid Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal tidak diminta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada talibul ilm. Jadi beliau itu kasih sayang terhadap orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu agama, kasih sayang. Kadang orang itu tidak suka dengan orang yang menuntut ilmu, kadang orang itu kada suka ada orang bermajlisan, kadang orang kada suka ini itulah macam-macam seperti itu. Dipadahkan sok alim, dipadahkan sok baik, seperti itu kan. Makanya kita ini membuka majelis ini bukan apa-apa, untuk mengajak kebaikan bagi orang yang yang pengen memperbaiki diri. Orang yang belajar ilmu ini mending pian kosong sama sekali ketimbang tatatarang upih ka jurang. Mun kosong sama sekali itu nyaman dilajari. Tapi amunnya kisah paraga bisa, nah ya sudah. Kisah kita kayak ini membahas, kita kayak ini membahas, kita kayak itu membahas. Kunut sembahyang aja kan bakal lahian. Sembahyang bakunut lawan kada bakunut bakal lahian. Wah, kada sah aja sikong ini, sikong itu, macam-macam. Ada orang ketika mengantar mayat masuk ke kuburan, ketika telakin ada yang berdiri, ada yang berduduk. Yang berduduk dipadahkan sesat, yang berdiri kisah kealiman. Padahal itu hukumnya apa? Adat itu bukan wajib. Cuman apabila di kampung kita adat berdiri, bismillah berdiri. Namun di kampung kita adat berduduk, bismillah.
Tapi jangan menyesat-nyesatkan orang seperti itu. Seharusnya kita itu belajar ilmu nih, Masya Allah, di majelis ta'lim zikir liwaul habib, belajar masalah fikih. Oh misalnya ada melihat orang ketika mengantar mayit, wah orang menelakinya berduduk, jangan disesat-sesatkan. Mungkin di kampungnya seperti itu. Atau misalnya ada yang berduduk, yang berdiri, yang berduduk menyesatkan yang berdiri. Nah iya ini ketujuh menyesatkan. Tapi kalau orang bungul sama sekali, nyaman dikit duduk ke berdiri ke betul besungsang kenapa kan kata apa-apa. Yang penting mayat masuk ke dalam kubur, timbun buat di tanah lah itu sudah buliknya lagi. Nah, tapi kalau orang yang kisah bebayanya tetarang upih, ada kalau tetarang upih rajin lah, kayak kisah alim-aliman lah. Apalagi mun ilmu sabuku, nah ya adalah di sini ilmu sabuku, adalah ilmu sabuku, ilmu yang ada besumbahyangan lah gitu. Ada sing sumbayangan lagi Tuhan diiganya nih kiri kanan nih Tuhan ya. Nah, Tuhan kisahnya nih sekalinya mah nukar dedak wadah ulun kisah pandir tauhid ada dedak lah guru jar habis jar sarik dedak habis pah apa nih itik ukar sing makanan jar nah dedak aja sarik kisah pandir Tuhan dedak habis nukar mulai hari ke kampung sekalinya habis sama hamuk sebelum nukar dedak tadi duduk di pelatar ulun kisah ketuhanan. Wah tauhidnya situ kemarin dedak habis saja hamuk. Nah apa kisahnya ini? Nah dedak itik kada makan di laos benar sudah situ kemarin jalan. Nah iya jurang kisah Tuhan. Kalau orang yang desa bertauhid dedak habis nukar beras masakakan dulung ka itik selesai. Apa bahamu hamuk di muka ulun? Mau kada kau mengadakan dedak? La ilaha illallah. Ada jabian kayak itu ilmu sebuku. Sembahyang ada lagi sembahyang jakada apalagi majelis taklim. Tuh napakah gawiannya kada tahu loh. Betapa bisa juga, bakal luat bisa juga. Ajar guru tadi bakal luat. La ilaha illallah jangan diumpati lah. Jangan diumpati mun ada kayak itu ilmu sebuku. Ada kalau kejadian semalamnya ada Ustaz Ridwan berkisah daerah mana sini? Ilmu sebuku juga. Wah ini aku jar. Menyubarang sungai kada basah tapi sekalinya napa nah tapinya diangkat bujur mun diangkat habis itu pulang aku aja kada pun lagi sudah makan jar aku ini sudah 20 tahun kada makan lagi jar diselidiki orang saya ini bawa perumahan bungkus Indomie betuyok mbah nenek makan Indomie aja ngarannya nenek la ilaha illallah kisah ilmu jar ada sampai kisah ngalam itu di manakah kejadiannya dia kalau anak muridnya sini lalu ada anak muridnya sini la ilaha illallah belajar kita ahlus sunnah wal jamaah sampai jam berapa nih guru jam 9.58 mun kita menghabiskan menakib nih guru jam 12 nah ini nah tabal benar tapi mun tabal kada apa-apa lawas kada apa lah sampai jam 1 piannya bunggu unggut nyamannya pian bulik baguring ulun jauh bulik la ilaha illallah pun ada kawan jauh lah. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya. Oh lain sini. Kepada orang alim dan orang-orang soleh. Jadi beliau ini senang dengan orang yang alim. Ada di kampung ada orang alim dihormati. Kadang yang alim itu umurnya 20 tahun. Yang tua ini umurnya 30 atau 35 tahun. Itu lain tak. Bah anak-anak jar. Becium loninya itu tangan. Bahari ku ingat benar mbah di sungai semalam mandi betilanjang yang dahulu yang dikisahkan jangan mun kananakan tuh kada kok dikisahkan ada yang mantan preman jadi ulama yang dipandang premannya jangan yang kita pandang itu akhirnya jangan bidaya awalnya nah, seperti itu makanya kalau orang yang meninggal yang dasar bujur itu akhir ketika meninggal walaupun inya itu ibadahnya kuat, walaupun inya itu tulak majelisnya kuat, tapi di akhir hayatnya ada sesuatu yang melenceng, yang maulah murka Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau orang yang rajin ke majelis taklim, rajin orang belajar ilmu, menghormati para ulama, habis itu menghormati daripada talibul ilm, itu pertanda berarti inya itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita seberatan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu pertanda.
Tapi misalnya ada orang yang ketujuh sembahyang kada, gawiannya mabuk, menjinit, menayuk, berataan, teler, kada apa-apa aja lah, aja ikam ke pengajian. Aku yakin aja Tuhan, aku pacangan meninggal husnul khotimah. Meninggal husnul khotimah apa gawian menayuk aja mau bang. Pertanda, orang pertanda baik itu baik gawian dulu. Masalah meninggalnya itu serahkan kepada Allah. Gawi yang baik dulu hanya serahkan kepada Allah. Menggawi yang buruk berarti pertanda orang itu bakal menjadi buruk. Nah seperti itu. Nah jadi beliau ini tabiatnya senang. Syekh Muhammad Saman ini orang alim. Biar misalnya ada acara isuk, guru pian berapa artinya membutuhkan gesan makanan kada banyak pang guru aja anu kada banyak pang pamane jadi 5 juta aja bang biar gesan memberi Habib lawan makanannya. Nah ulun meringankan lawan pian memberi 10 juta 5 gesan pian 5 gesan anu Habibnya bah gurunya naman bujur itu yang bagus yang berduit. Mun kita kan kau bang menjolongi 10 juta misalnya ada orang berduit nah gesan pian wah nyaman gitu. Nyaman seperti itu. Makanya para ulama ini harus bergabung dengan umara yang berduit menjulungi duitnya, yang alim menerangkan masalah ilmunya. Jadi sama, yang berduit tadi akhirnya mendapatkan manfaat, habis itu yang alim tadi mendapatkan manfaat, sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita bahwa orang yang memberi duit yang orang sugih ini nanti pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang alim bang mundur, guru agama bang mundur, tapi yang masuk ke dalam surga orang yang berduit tapi loman. Orang yang berduit tapi loman. Jadi ketika itu cerita singkat saja. Cerita singkat ketika itu ada para ulama disuruh malaikat, wahai ulama masuk ikam ke surga. Ulun kenapa masuk ke surga artinya ulun ingat bahari di pondok pada Ustadz Mahfud sini melajari ulun belajar mulai alif sampai ulun tahu fikih sampai ulun jadi ulama yang besar. Ulun kada hakun guru ulun dulu kan masuk ujar siapa? Ujar ulama yang kana tadi. Sudah terkenal di TVRI, TPE, Duta TV, berataan pokoknya terkenal di mana di TV ada situ ada sidin. Majelis TV ada juga sidin misalnya. Jangan kedekat lah, subscribe lah Majelis TV. Ini promosi aja. Kada bayar, tang becek situ. Sampai mana tadi? Majelis TV lain. Sampai guru agama. Ketika guru agama tadi pulang, sampai ceramah kemana-mana tadi. Ujar si ceramah yang terkenal, ilmunya banyak, ulun kena masuk surga. Beduhulu, kenapa? Golel adab, ulun kan lawan guru ulun Ustaz Mahfud di Jilatan, sini melajari ulun bahari. Mulai alif sampai sini mencambuk ulun bebelar-belar nih sampai ini kan kelihatannya belarnya najar. Pernah ikan dicambuk Ustaz Mahfud. Cambuk ya guru yang punya KTP Pak Asian. Ya kayak itu belajar di mana aja dicambuk tuh Bang Bian. Habis itu kalau sudah di kiau. Sini Ustaz Mahfud. Ikam masuk berdahulu. Jar malaikat ke surga ujar Ustaz Mahfud lu ngehendak berdahulu. Kenapa? Ulun teringat orang yang membantu di majelis ulun, orang yang ikut andil di majelis ulun, sebab ulun bisi pondok, sebab ulun bisi TK Al-Quran itu bantuan orang yang memberi duit dengan terselenggaranya ini itu ulun kedendak dulu karena gue adab ini sebabnya orang tadi sekalinya apa nah di Kiai Ustaz Mahfud yang membantu tadi. Habis itu ujar Ustaz Mahfud ini orang-orang yang membantu nah sebab beliau seberatan ini ulun menjadi bisa membuka TK Al-Quran, habis itu membuka majelis, terus ada anak murid ulun menjadi ulama yang besar. Ketika itu napa ujar malaikat masuk ikam dah berdulu sekalinya napa nah orang berduit tadi yang memberi duit dengan sebabnya Ustadz Mahfud. Habis itu Ustadz Mahfud ini memiliki sebab lagi dengan ada orang alim ulama. Akhirnya siapa yang berdulu masuk? Orang berduit. Tapi berat masalah duit lah. Sangat berat. Coba lihat aja. Tes aja lihat di masjid kira-kira. Ya apa di masjid? Pun dasar wani bian di masjid keluar langsung buat ke amplop top tuh. Tapi mun mulai rumah sini ku ingat jar sini 2000, sini 50 calok ya sebelah sini. Ingat dah 2000. Mun calok sebelah kanan 50.000, kotak amal berkunci kada kawa berhuruf.
Jadi sebelah kanan aja. Sebelah kanan aja ada kalau kisah lagi Jar. Kita panjangi kisah aja kalau berdamian aja kalau malam ini. Jadi kisahnya Jar orang ini apiknya luar biasa medit. Ini wong Jawa nang kene. Ora enek. Hah? Banjar Tulen kah? Banjar Tulen kita bahasa Banjar aja. Jadi orang ini apik bener. Apiknya luar biasa. Pangke orang apik. Banyu tuh diganggam kada keluar daripada tangan. Itu orang medit dah. Orang meditnya luar biasa. Pian belang ke rumahnya gen aquaprop nya gen separuh jurunginya. Nih bagi dua lon bini pian Jar. Itu orang apik bujur mesot bagi dua prop nih terlalu. Terlalu jaromane terlalu. Sudah aja tok sembahyang. Betong sembahyang Jumat diingat bawa duit ngaran di kantong bawa duit. Mbah itu jalan kotak amplop yang di belakang menggetel. Nah ya. Sekalinya ada duit 100.000 dihiga. Dikira yang apik tadi 100.000 ini titip buatakan ke amplop. Kada kau ngaran di masjid kula. Orang pepandiran ngalih. Sudah aja duit tadi tang buat di amplop tadi amplop apa-apanya di kotak amal sudah berkunci sudah digetel pulang di belakang. Aku kada menyuruh ikam membuat ke amplop itu duit tikap. Nah, ajar kada kisah lagi duitnya 100.000 dibuatakan kiranya yang di belakang titip ke mana namanya ke kotak amal sekalinya ujar yang di belakang itu duit pian tadi tak gugur sudah yang apik tadi 100.000 lewat omah hendak membuka cemapa nenek Han jangan dikatakan jele ba min apik nih pian ngalih sedikit mun orang apik nih lakas mati bujuran lakas mati pian coba aja tes ya ulun nah mulai sini nah berapa umur paling tua sini mun diamalkan pian apik nih kurang lebih sekitar 40 ke bawah sudah matian coba aja kenapa ujar Nabi mun orang rajin bersedekah itu jangan panjang umur mudahan kita seberataan panjang umur kita amin ya rabbal alamin hanya sedikit guru nah biar situ kita jam 10 dah mun berdiri kita surak mana tadi dan kepada segala orang yang fakir dan miskin dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW daripada orang yang alim dan orang-orang saleh dan daripada segala orang-orang yang awam dan khawas. Ini tabiat beliau, kebiasaan beliau lah. Kebiasaan beliau ini senang dengan orang yang fakir, orang yang miskin, senang. Kadang kita itu gengsi berkawan lawan orang yang susah. Kadang kita gengsi bekawan yang sugih jangan dikakawani orang yang sugih mau kita bujuran kita HP Nokia bakawan HP iPhone 12 mau kepala bujuran coba tes bakawan pian HP kawan nah menceronong muha kawan kelihatan jerawat belubang muhanya kelihatan mun kita ya Allah matanya kayak buta mau HP buruk pian ya apa apalagi Nokia bahari bakawan orang sugih mau kepala pian bujuran mau kepala mencari itu kawan yang standar kawan misalnya berkendaraan Suprapit kawan yang Suprapit mun bakawan NMAX lawan yang namanya PCX mau kepala pian bujuran tak jual gatah pacangannya tak jual gatah makanya mun kita nak bakawan itu mengetahui kawan yang susah supaya kita itu kada teitihi ke atas ini tak kawan yang sugih akhirnya terumpat jua menjadi hendak sugih padahal gawian nurih hari-hari kulihi berapa kilo ada hendak baju harga puluhan juta la ilaha illallah ini babinian pangkerancakan entar elah jelah bujuran ini kada begayannya lah paman biniannya seminggu sekali nukar baju ada tahu laki berduit kah kada aja lah cel kan bonggot sih den bonggot nih bang nih anunya apa korbannya di muka nih korban bini menukar baju mbak bujuran pian kerudung babinian nih pian lah sampai harga 2 juta pian kerudungnya aja tuh kerudung belum baju babinian tuh berapa rangkap pian banyak benar bujuran mun lakian ya Allah Jepang kupiah itu setahun sekali nukar ulun bang yang pastinya setahun sekali itu lakian kesian jale laki pian artinya ada yang baju misalnya bisi kuning hijau merah apa berataan sudah jangan menukar-nukar yang lain
Lain halnya laki berduit, misalnya gaji ada 20 juta kah seminggu. Ayo hendak nokarnya tuh enmek kah? Enmek napa hendak? Nah jadi beliau ini ketujuh berkawan lawan orang yang susah. Kawani supaya tahu kita kan apa susah. Mun kawan orang sugih itu bang tadi terpengaruh akhirnya. Iti orang bisi kendaraan, iti orang bisi motor, iti orang ini. Coba pian. Orang-orang yang sugih itunya mau kepala. Lain nang kayak kita bisi kendaraan sebuah sudah ya selesai. Kemana kah? Tapi kalau orang sugih itu miti kawan yang sugih pulang 2020 kah kan motor, 2023 kah motor, nah mau pining kepala itu sudah dasar pining pun tak umpati zaman, jangan mengumpati kita zaman. Hidup kita ini sederhana aja sudah, yang penting kita kau makan kau minum selesai sudah. Kada yang banyak pikir. Nah jadi beliau ini ketujuh orang fakir, orang miskin, dan lagi pula suka berkhidmah. Ini nih dengan sebab beliau tabiat seperti ini, beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke makam Rasul. Datang ziarah ke makam Rasulullah, ada orang tamu bisa dijamu sidin, sandalnya dibalikakan, ini itu apa lengkap seperti itu. Makanya mun pian berkhidmat dengan ulama, insyaallah akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man khadam gadam. Orang yang berkhidmat itu nanti akan terkemuka. Berkhidmat. Kadang orang lo gengsi. Oh, aku artinya jar tukang susun sandal wara di majelis taklim. Oh, aku misalnya di majelis taklim ini tukang buati aqua lawan wade di plastik. Oh, aku misalnya jadi penyairan, oh jadi penerbangan, ini itu apa itu berbagi. Sebenarnya itu termasuk khidmah dengan majelis ilmu. Ketika orang berkhidmat di majelis ilmu, pasti nanti Allah akan memandang dan diangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita seberatan diangkat oleh Allah derajat kita, amin ya rabbal alamin. Apalagi kita hadir majelis ta'lim mendengarkan manakib-manakib. Itu tadi kata beliau, manakibnya Abah Guru sekumpul tadi, beliau sangat loman. Sangat lomannya luar biasa. Bagaimana loman beliau sampai-sampai diceritakan banyak, ini masyhur sudah ceritanya, sampai-sampai beliau itu memberi tukang urut saja 5 juta. Adakah yang urut sini 5 juta diberi? Hah? Adalah pian bisa memberi peurutan pian 5 juta, adalah bisa. Kepala ya. Terus ribuin ya, dinyaman itu murutakan. 5 juta memberi peurutan 2 kali berurut nun Abah Guru sekumpul 10. 6 kali enek pacangannya peurutan. Terus siapa tuh jar peurutan si Haji jar berapa sekali berurut 5 juta jar. Mah yang susah-susah ini kedua berurut pacangan tajual enek berurut lon sidin. La ilaha illallah. Makanya ada peurutan dasar bujur kan, peurutan ini sugih berduit. Bujuran bujur sukarela tuh pian gencang amploknya. Kalah aja bagian penceramah nih bujuran. Jadi peurutan tuh ini duitnya seikhlasnya aja, seikhlasnya. Kita di sini ikhlas hadir bujur-bujur, nanti Allah yang membalas semua itu. Pian kena dijulungi ketika di padang mahsyar di surga. Nah ini amplok ikam, ini amplok ikam hadir di majelis Diwaul Habib, dibuka sekalinya dapat kunci surga, mendapatkan, nah ini kunci surga, ini kunci istana ikam. Maka mun di dalam surga itu biarlah kada kau dah kisahkan lagi. Mala ainun ra'at wala sami'an wala udhunun sami'at wala khatar qalbil bashar. Kada kau pian mata mencontohkan, habis itu telinga kada kau bang mencontohkan ke apa kenikmatan dalam surga. Disebutkan katanya dalam surga itu apabila kita memakan buah satu gigitan nyaman, gigitan yang kedua tambah nyaman, gigitan yang ketiga tambah nyaman. Namun kita di dunia makan apel segigitan manis, yang kedua sama kayak itu juga rasanya. Tapi kalau di surga beda, makan sekali nyaman, 2 kali nyaman, 3 kalinya nyaman. Sama halnya kita bini kita mun di sini nyaman kayak itu, tapi di surga kena lebih nyaman lagi, sekali nyaman, kedua kali nyaman. Nah luar biasa itu surga. Tapi surga bukan gratis. Seperti ini nyumbang
hadir majelis ta'lim, senang dengan parkir miskin, ketujuh bersedekah. Itulah termasuk kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terutama tanamkan di hati kita cinta terhadap para habaib, cinta terhadap para ulama, dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita ringkas saja nah. Ini suatu faedah. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW di negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dan hijrah Nabi SAW hari Arbi'a Dzulhijjah Al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Nabi Muhammad SAW. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar sekemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, apalagi jika di hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah menyampaikan segala hajatnya. Mudah-mudahan yang mabisi hajat kita seberataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan yang menyumbang di majelis ini Allah lipatkan ganda hartanya, dan mudah-mudahan yang menyumbang di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan juga segala hajatnya dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat keluarga kita, hajat jiran kita, hajat orang kampung kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat Nabi Muhammad dan berkat Abah Guru Segumpul dan berkat Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam.